Halo Tribuners, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah Tribuners, saat ini sejumlah tempat wisata mulai ramai pengunjung, meskipun masih dalam situasi pandemi. Nah, mengenai hal ini kita akan menanyakannya langsung pada sosiolog tentang mengapa masyarakat mulai berbondong-bondong memenuhi tempat wisata, padahal masih dalam situasi pandemi. Mari kita tanyakan langsung. Nah, Tribuners, sekarang kita sudah bersama sosiolog dari Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS, yaitu dengan Bapak Derajat Trikartono. Sebelumnya kita sapa dulu, selamat siang Bapak. Selamat siang, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak. Selalu, semoga semuanya sehat, para pemirsa dan teman-teman semua. Ya, amin Bapak. Oh ya ini Pak, terkait dengan saat ini kan mulai banyak nih masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata, padahal dalam situasi yang masih pandemi. Tanggapan Bapak gimana sih Pak sebagai seorang sosiolog, kenapa masyarakat ini mulai mendatangi ke sejumlah tempat wisata gitu ya Pak, di masa pandemi ini? Ya, jadi ini ada terjadi gap kesenjangan antara apa yang jadi kebijakan pemerintah dan jadi protokol kesehatan, sudut pandang kesehatan, dengan definisi situasi masyarakat. Jadi dalam kehidupan sosial ini, setiap orang, setiap kelompok, setiap masyarakat selalu mendefinisikan situasinya sedemikian rupa, sehingga mereka merasa tentram, mereka merasa tenang, mereka juga bisa bergaul dengan satu dan yang lain. Nah, pemerintah itu sudah menyatakan ini masih masa pandemik, orang harus hati-hati. Orang kesehatan juga mengatakan hati-hati protokol kesehatan, tidak boleh keluar dulu, jangan berkumpul banyak orang dulu, dan sebagainya. Tetapi definisi masyarakat ternyata berbeda. Jadi masyarakat ini melihat situasi ini sebenarnya sudah tidak terlalu bahaya seperti masa-masa awal dulu. Dan nanti kita bicarakan kenapa ya. Mereka melihat bahwa saya bisa mengendalikan diri saya sendiri. Teman saya juga bisa mengendalikan. Kita sudah sama-sama saling mengerti, saling punya pengetahuan, sehingga kemudian saya tidak perlu terlalu secemas dulu gitu. Saya tidak perlu terlalu ngeri. Nah, di samping itu, pengetahuan yang sudah semakin baik itu ditambah dengan kebutuhan mereka untuk melepaskan diri dari keterasingan yang selama ini mereka dapatkan ya. Selama ini kan pemerintah melakukan deprivasi. Deprivasi itu artinya hak partisipasi di ruang publiknya itu ditahan ya. Nah, karena di rumah saja. Nah, kalau di teori mereka mengalami disenchantment. Karena berulang berputar-putar begitu kegiatannya di dalam ruang yang sempit dengan populasi yang tidak beragam, maka mengalami disenchantment. Disenchantment itu ketidakmenarikan di dalam hubungan sosial atau kejenuhan, jenuh secara sosial. Sehingga mereka harus keluar gitu. Nah, ketika mereka keluar, inilah mereka kemudian pergi ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat belanja. Nah, biasanya dilakukan dengan cara bertahap. Jadi pertama melihat orang dulu loh, orang-orang boleh, loh kok orang-orang bisa, maka mulailah pelan-pelan bertahap dan kemudian brul, ternyata semua punya pemikiran yang sama. Akhirnya penular data itu, gitu Mbak. Ya. Jadi bisa dibilang apakah ini tuh bentuk dari kejenuhan masyarakat yang kemudian mereka menerapkan new normal dengan versi mereka gitu Pak? Betul, betul, iya. Jadi problem mendasarnya itu kan terjadinya yang kalau di sosiologi disebut sebagai polusi simbolik. Polusi simbolik itu maksudnya begini, jadi ada simbol berupa bahasa, berupa peringatan, berupa rambu-rambu dari pemerintah. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, ternyata simbol ini, informasi ini tuh berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan diundur sampai bulan Juni, ada yang mengatakan Juni, ada yang mengatakan Solo, saya tidak bisa melanjutkan, tidak punya uang, saya tidak pakai PSBB gitu ya. Nah, ini berbeda satu tempat di tempat lain, informasi dan informasi yang lain berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda itu dan karena banyaknya informasi yang beragam itu, maka kemudian orang memaknainya tidak bisa tunggal, tidak bisa satu. Jadi satu orang memaknai begini, satu orang memaknai ini
Nah, ini yang namanya polusi. Sehingga kemudian tafsirnya bisa beraneka ragam. Nah, karena polusi disebabkan karena inkonsistensi informasi aturan seperti inilah, kemudian orang mengkonstruksi sendiri. Ya, social construction itu mengkonstruksi sendiri yang disebut dengan new normal itu yang ini gitu. Ketika dia keluar rumah enggak apa-apa, ke pasar juga enggak apa-apa, beli di toko-toko pinggir jalan enggak apa-apa, ya sudah, ini sudah dianggap normal oleh mereka, maka jadilah new normal versi masyarakat atau new normal versi sosial, secara alami sosial berjalan yang ternyata ada perbedaan dengan pemerintah gitu. Mbak. Tapi itu sudah didukung, saya lihat ya, walaupun orang berbondong-bondong, tapi kebanyakan mayoritas sudah dengan menggunakan pola-pola yang baru. Misalnya mereka tetap pakai masker, mereka juga gampang untuk cuci tangan, mereka juga tidak mudah untuk berpelukan atau bersalaman dengan orang lain. Itu menurut saya kebiasaan yang sudah menurut mereka ya sudah diinternalisasi sebagai bagian dari keamanan terhadap COVID itu. Artinya apa Pak ini yang kira-kira menurut Bapak, saran Bapak apa yang harus dilakukan pemerintah supaya masyarakat tetap menerapkan new normal sesuai dengan apa yang pemerintah anjurkan, seperti tetap menjalankan protokol kesehatan, seperti itu Pak? Ya, kalau masa awal dulu, saya menyebut orang-orang yang tetap mudik, orang-orang yang tetap keluar, itu sebagai social disobedience, ketidakpatuhan sosial. Tetapi kalau sekarang, saya tidak menyebut social disobedience, tetapi saya menyebut sebagai definisi situasi new normal yang berbeda. Atau socially constructed new normal, gitu ya. New normal yang dikonstruksi secara sosial, bukan secara kesehatan, bukan secara pemerintah. Nah, socially constructed new normal yang disusun konstruksi kesehatan ini, intinya sebenarnya yang harus dikontrol itu adalah kontrol populasi. Supaya di dalam ruang tertentu, dalam pintu masuk tertentu, itu tidak berjubel orang. Karena kalau berjubel orang terjadi senggolan ya. Nah, yang harus dikontrol situasi itu. Baik itu di ruang-ruang publik manapun, di tempat hiburan, di mall, di pasar, di kampus sekalipun, di sekolah-sekolah itu dikontrol. Jadi kalau misalnya biasanya satu hari menurut statistik pariwisata itu ya, Jumuk misalnya itu jumlah yang masuk adalah 100, maka diumumkan di luar bahwa Jumuk menerima satu hari 25 orang. Nah, kalau lebih dari 25 orang, dia harus antri, nunggu dulu. Itu jam sekian diberitahu. Jam sekian Anda datang. Terus begitu, atau tiketnya bisa pakai online sehingga orang datang tepat pada waktunya. Nah, kalau kontrol situasi itu bagus, menurut saya itu oke. Nah, yang kedua, pemerintah harus memiliki ketegasan terhadap kesatuan informasinya. Jangan sampai informasi pemerintah pusat, daerah, pemerintah pusat di perhubungan, dan dengan di BUMN, di pendidikan itu berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan ini akan dilihat sebagai inkonsistensi dan tentu akan menimbulkan reaksi munculnya socially constructed new normal itu. Normal yang konstruksi secara sosial, dan itu adalah definisi situasi yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Gitu. Karena dia merasa selama ini diasingkan dari ruang-ruang publiknya kan, maka dia punya hak untuk masuk ke ruang publik. Gitu. Karena dia juga memiliki kejenuhan itu tadi ya Pak? Ya, dan itu pendorong strukturalnya kan itu, kejenuhan di rumah, tidak adanya variasi yang banyak, gitu, itu yang menimbulkan dorongan untuk kemudian orang melakukan keluar rumah itu. Gitu. Ya baik Pak Derajat, sepertinya itu saja yang akan kami tanyakan untuk topik kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak, terima kasih untuk informasinya. Ya, terima kasih ya Mbak, sukses, selamat kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yo, sami-sami. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan sosiolog dari UNS. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.